Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Safi channel. How are you today? Hope you are always fine. Siapa yang masih belum tahu apa itu direct and indirect speech? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu kalimat langsung dan tidak langsung. Atau biasa juga kita sebut dengan direct speech or indirect speech. Ada juga yang menyebutnya dengan direct or indirect. That's totally fine ya, pengucapannya sama-sama benar. So, let's check this out. What's direct indirect speech? Apa sih kalimat langsung dan tidak langsung itu? Nah, bagi yang belum tahu, direct speech adalah a sentence that is directly delivered by the speaker. Maksudnya bagaimana? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung. Nah, kalimat yang secara langsung disampaikan oleh pembicara. Jadi, kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara tanpa adanya tambahan apapun. Apa adanya? Ciri-cirinya paling gampang adalah ada quotation atau tanda seru. Nah, ini quotation. Bisa terkadang boleh hanya satu petik atau boleh juga dua petik. That's fine. The example, I play kites with my son. Di sini kan ada quotation. Nah, kalau ada quotation, ini paling sering muncul itu dalam dialog ya. In the dialogue, it's easily found. Ya, jadi di situ mudah sekali ditemukan kalimat-kalimat yang langsung. Nah, ketika ada quotation atau tanda petiknya, maka di situ kita sebut dengan kalimat langsung atau direct speech. Ya. Another example, I love English. Nah, ini juga kalimat langsung ya, ditandai dengan menggunakan quotation seperti itu. Lantas bagaimana dengan indirect speech atau indirect speech? Indirect speech is a sentence delivered by someone to retell to others. Suatu kalimat yang disampaikan oleh orang lain, nah, a sentence delivered by someone to retell to others. Jadi untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi misal si A bilang, I play kites with my son. Kemudian disampaikan lagi. Dia tadi bilang, he said that he played kites with his son. Tadi dia bilang kalau dia main layang-layang bersama dengan anaknya. Inilah yang kita sebut dengan kalimat indirect speech, atau reported speech. Jadi kalimat yang seperti inilah. Nah, jadi dia tadi bilang bahwa sebenarnya tidak wajib untuk memberikan kata that, itu tidak wajib. Ini kita sebut dengan conjunction, ya. He played kites with his son. Ini kan kalimat yang sudah disampaikan lagi oleh orang lain dan disampaikan juga kepada orang lain. Maka ini bukan lagi si pembicara pertama yang menyampaikan namun orang lain. Oke? Lantas, how to make reported speech or indirect speech? Terus gimana cara membuat indirect speech maupun reported speech? Jadi kita akan coba klasifikasikan dulu ya. Ada yang namanya reporting speech. Ada namanya reported speech. Reporting speech itu contohnya seperti apa? Nah, she says, he tells me, you said, they asked. Seperti ini kita sebut dengan reporting speech, kalimat yang melaporkan. Ya, dia bilang, dia ngasih tahu saya, dia tanya. Ini menggunakan kata yang kita sebut dengan reporting verbs atau kata kerja yang melaporkan. Sebenarnya banyak sekali jenisnya, tapi yang sering muncul dalam direct and indirect speech adalah say, kemudian tell, dan juga ask. Biasanya ask diartikan meminta atau bertanya. Nah, jadi polanya nanti ada reporting speech, kemudian ada conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction itu adalah kata penghubung, seperti bahwa, kemudian jika, ya kan? Dan banyak lagi jenisnya. Kemudian ada lagi namanya reported speech. Nah, inilah yang kalimat disampaikan. I played kites with my son, kemudian he played, mulai dari that he played kites with his son. Ini yang kita sebut dengan reported speech, seperti itu. Atau enaknya bilang yang di dalam kurung ini loh, yang di dalam quotation ya,
Di dalam quotations, I am tired ini adalah kalimat yang dilaporkan. Nah, jadi nanti ada namanya reporting speech, ada namanya conjunction, ada namanya reported speech. Contohnya, she says, I'm tired. Dia bilang, saya capek. Siapa yang capek? Dia. He tells me I bought a car. Dia bilang sama saya, I bought a car. Siapa yang beli? Dia yang beli mobil, ya kan? You said, don't leave me alone. Kamu tadi bilang, don't leave me alone. Jangan tinggalkan saya sendirian. Yang jangan ditinggalkan siapa? Kamu, ya kan? They asked, where are we now? Mereka bertanya, di mana kita sekarang? Jadi yang namanya reporting speech itu ini loh. She says, he tells me, you said, they asked. Namanya adalah reporting speech. Mulai dari yang dalam petik ini adalah reported speech. I'm tired, I bought a car, don't leave me alone, where are we now? Ini adalah reporting speech. Selama itu masih ada quotation di dalamnya, maka itu kita sebut dengan direct speech. Maka mulai dari sini sampai sini, ini adalah kalimat langsung. Jadi dalam kalimat langsung maupun tidak langsung akan ada reporting speech, ada reported speech. Seperti itu ya. Nah kemudian ketika kita rubah menjadi kalimat tidak langsung, caranya gimana? Nah di sini ada she says that she is tired. She says, I'm tired. Kemudian diulangi, dibuat menjadi tidak langsung. She says, dia bilang bahwa dia capek. Nah, ini kan sama kayak gini. Siapa yang tadi yang capek? She. Maka di sini menjadi she. Kok awalnya A jadi she? Nah, karena ini kan kalimat yang diungkapkan oleh orang lain. Dia bilang bahwa dia capek. Seperti itu. He tells me that he bought a car. Ya. He tells me that he bought a car. Ini diambil dari kata yang sini. I bought a car. Siapa yang bought a car? He. Maka di sini jadi he. He tells me that he bought a car. Kemudian, he said not to leave you alone. You said not to leave you alone. You kok di sini tetap you. Kenapa? Karena di sini karena ada me. Dan me ini merujuk kepada you. Nah, seperti itu ya. Kemudian, they asked where they were then. Mereka bertanya, di mana mereka saat itu. Tanyanya kan waktu itu. Maka, they ini diambil dari kata we yang berubah menjadi they. Seperti itu. Kalau kita analisa, dalam kalimat ini ada kata that. Kemudian ada not to. Dan juga ada where. That, not to, where, ini adalah conjunction. Jadi, she says-nya tetap, kemudian you said, they asked. Jadi yang namanya reporting speech itu tidak pernah berubah. Ya, reporting speech itu tidak pernah berubah. Atau ada yang menyebutnya dengan reporting speech ini sebagai main clause-nya. Jadi klausanya tidak pernah berubah untuk yang main clause atau reporting speech tidak berubah. Yang bisa berubah itu adalah reported speech yang dilaporkan. Yang awalnya I'm tired jadi she is tired. Yang awalnya I bought a car jadi he bought a car. Yang awalnya don't leave me alone jadi not to leave you alone. Ya kan? They asked where they were then. Nah, awalnya adalah where are we now. Kalau dalam direct speech itu dia atau kalimatnya menggunakan quotation dan juga ada tanda seru dan tanda tanya, tapi ketika sudah dirubah menjadi indirect speech, maka semua tanda itu diganti dengan titik. Yang awalnya tanda seru di contoh yang ketiga jadi titik. Kemudian yang awalnya tanda tanya pada kalimat terakhir menjadi titik. Kenapa? Karena ketika kalimat langsung dirubah menjadi tidak langsung, itu menjadi statement biasa. Tidak bertanya lagi, tidak menyatakan suatu perintah lagi, atau yang sejenisnya. Seperti itu. Jadi apapun bentuk kalimatnya, ketika sudah dirubah menjadi kalimat tidak langsung, maka menjadi statement biasa.
Oke? Lah terus pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggunakan that, not to, where, maupun conjunction yang lain? Let's discuss that in another video. That's all for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.